Hey yo, balik lagi bareng kita berdua di obrolan Nasuha. Oke, tema kita kali ini adalah tentang dunia yang makin hari makin gak baik-baik aja. Makin banyak manusia-manusia sinting yang tingkah lakunya itu makin gak jelas. Entah itu di luar negeri, entah itu di dalam negeri. Dunia ini makin hari makin aneh gak sih? Oke siap, mulai merekam. Adeh, Pan, gue pusing banget nih Ya. sekarang nih. Kenapa tuh? Ya soalnya berita pada nggak baik-baik isinya. Sebenarnya gue males bahas ini sih, soalnya kan podcast kita kan isinya yang baik-baik. Tapi terpaksa gitu, Ya, nah, kita harus bahas ini. Wajib. Lu udah tahu belum? apa? Ini yang bocah 13 tahun diperkosa 4 pria di hutan hingga trauma. Gelo. Emang ada kasus pemerkosaan lagi? Gak habis-habis perasaan. Iya, Cok. Katanya pelakunya juga masih di bawah umur. Emang kronologinya gimana? Ya, katanya sih pelakunya itu ditolak cintanya sama si cewek ini. Terus dia ngajak teman-temannya buat nyari si cewek. Habis itu diperkaos. Kan gelo ya? Gelo, Iya, masih di bawah udah. umur udah berani. Heeh. Udah berani Sekarang ngerusak anak orang. makanya gua aja nggak berani loh. Apalagi Gua gua. gua udah hampir 20, tapi masih nggak berani lu, gila. Gua aja umur segitu masih mikirin uang jajan doang. Paling mentok nyuri mangga tetangga. Asli. Enggak, dari baca berita awalnya aja kan gini. Dia ditolak. Nah, berarti kan mukanya kuring. Wah, Nah, ya kan? iya. Mukanya kuring banget. Jadi kalau ya kata gua sih, kalau muka udah kuring, kelakuan jangan kuring. Seenggaknya sadar diri. Iya, lu kalau udah ditolak, perbaikin diri lu. Lu jangan ngincer yang nolak lu, bego. Kalau emang ditolak ya cari yang setara. Ya enggak? Iya, iya. Standarnya tuh diturunin dikit lah. Jangan mukanya di bawah standar, mimpinya sama bidadari. Iya. Mimpi hanya Geraldine tapi muka kayak Ubin ya. Masuk. Iya, kadang gue kesel loh. Apa orang-orang yang nggak tahu diri kayak gitu. Aduh. Kalau misalnya lu udah diputusin, tak ya udahlah. Antara ya bener yang lu bilang tadi, cari yang lain atau enggak upgrade diri dulu. Cari yang lain. Ya, kalau nggak bisa upgrade muka, ya seenggaknya tingkah lakunya diperbaiki. Mungkin cara lu nembak atau gimana gitu ada yang salah, ya kan? Kalau enggak, sifatnya diperbaiki. Ya enggak. Karena tidak semua cewek memandang fisik. Iya bener. Nggak, Tapi yang sekarang memandang gini. fisik itu cewek. Oh iya. Nggak, Oh, ya. balik lagi sih, semuanya kan ada standar masing-masing. Mungkin gini aja. Yang menurut gua cantik belum tentu di mata lu cantik juga kan? Iya. Iya, Cantik itu menurut gua- relatif tergantung Iya, pemandangan relatif. orang. Iya, makanya gue bilang tadi tergantung standar masing-masing. Yang menurut lu cantik, menurut gue juga belum tentu kan? Iya. Iya. Yang menurut gua cantik, lo juga belum tentu. Makanya Anda kalau udah nggak ganteng, cari standar yang apa cewek yang standarnya lain, yang standarnya agak di bawah. Iya, yang standarnya setara dengan Anda gitu loh. Iya, atau enggak Jangan Anda maksain diri. Iya, kalau enggak Anda naikin standar diri Anda gitu. Iya, bener. Kalau
Kalau nggak ganteng ya seenggaknya kaya gitu loh. Ya. Iya, Ah, makanya ah. cari duit kayak kita ini sekarang. Masuk lagi. Endorse mana Masuk, endorse? masuk, masuk. Iya, jangan baper kalau ditolak. Apa artinya kalau ditolak, lu ada yang kurang dari lu gitu. Mm-mm. Gua penasaran sih ya. Apa kasus-kasus pemerkosaan itu kenapa sih sekarang makin-makin itu makin tinggi ya? Menurut gua biasanya tergantung lingkungan juga sih. Iya Apalagi ya. lingkungan anak sekarang kan ya makin liar aja gitu. Iya, apa Mm, namanya? Kadang pun menurut gua kayak banyak anak-anak sekarang yang mewajarkan gitu. apalagi gaya pacarannya juga di apa ya? Iya, kayak Nggak terbuka kayak terbuka biasa, nggak banget biasa gitu. gitu. Terus ada juga yang beberapa tongkrongan yang apa? Apa tuh? Istilahnya gini, lu kalau nggak ngikutin gua, lu nggak usah masuk tongkrongan gitu. Itu tai banget Paham itu. nggak? Tahu Paham gua nggak? paham. Misal temennya minum, terus tapi dianya nggak minum, terus katanya lu kalau nggak ikut minum nggak usah ikut tongkrongan dan akhirnya sih dia itu ikut-ikutan. Ya kayak mau nggak mau kan, Mm-mm, mm-mm. ujung-ujungnya kayak pilihan cuma dua antara gua keluar dari circle ini dan nggak punya teman lagi, yang sebenarnya bisa sih cari Mm-mm. teman baru kan. Tapi susah. Ya susah. Terus pilihan Mm-mm. kedua, gua join mereka. Nah, Ikutan mereka. di pilihan kedua itu bercabang-cabang lagi. Mm-mm. Nah, nanti setelah minum ntar kan mabok. Kalau udah mabok ntar, nah udah itu banyak itu kesempatan setan-setan masuk. Iya. Terus Iya. juga apa ya? Ap- Apa tuh? Apa itu? Terus juga nih ya, yang bisa bikin memicu pemerkosaan juga dari si cewek juga. Kadang ada cewek yang mau nongkrong bareng cowok padahal dia sendirian cewek. Iya. Ada kan? Ada yang kayak Oh, gitu yang juga. sok diratu-ratukan gitu. Apa coba? Diratuin padahal dipakai sama-sama. Oh, lu, sensor dikit. Jangan dipakai gitu, nggak Oh boleh. ya, Ntar kan diserang nih dipakai. podcast Kita kita. nggak tahu kan dipakai apa. Maksudnya apa? Mungkin Tasnya dipakai suruh dipakai. cuci piring. Oh Oh, iya 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 iya. Benar. Ya kan apa hmm. takut nih ntar diserang SJW lokal. Oh iya, apalagi Hmm, mereka galak-galak ya. galak. Nanti kena ban, ngeri. Di report. Di report. Angus kita. Nah, Belum dapat sekarang AdSense udah di report. nih gua mau nanya nih. Kasus kayak pemerkosaan atau pencabulan itu menurut lu salah pihak laki-laki atau salah pelaku atau korban atau perempuan? Itu tergantung kasus sih sebenarnya. Hmm. Ada beberapa kasus yang emang salah si dua-duanya. Ada juga beberapa kasus yang emang kelakuan lakinya yang kayak gitu. Iya ya, Hmm, gini, misalnya teman-teman jangan mandang gua nyalahin korban ya, gue selalu pro korban loh. nah, Tapi masalahnya di sini eh, kadang korban pun terlalu naif gitu, iya nggak sih? ya ada beberapa yang gitu. Tapi kita nggak bisa nyimpulin semuanya korban kayak gitu. Iya bukan, ya 90% lah. Bahkan bukan naif Hmm, lagi, gue pengen bilang bego gitu. Iya, gue pengen bilang lu bego, makanya lu jadi korban. Gua Kenapa nggak, tuh? Apa iya kadang alasannya? gua kesel sendiri gitu. Kayak kasus dukun kemarin yang lu pernah dengar kan?
yang istri Mm-mm. sama anak perempuan disuruh dukun berfoto telanjang untuk diterawang sama dukunnya. Kan bego kalau mau. Iya, kalau kalau kasus dukun itu gua pernah baca ada juga yang eh, minta pembersihan ke dukun, tapi terus sama dukunnya disuruh potong penting sensor ya, sensor Iya iya. potong potong penting sama tirtois. Lu tahu tirtois nggak? Tirtois. Apa sih namanya ya? Oh, tahu, paham, Ah, paham. ya itu suruh motong itu, terus dia ibu sama anaknya, tapi dia mau Ya itu alasannya untuk juga kan pembersihan. bego kan kalau mau kan. Itu Makanya gua itu kalau itu pure bener-bener salah si korban, itu tolol emang. Tapi kalau kasus pemerkosaan itu beda deal. maksudnya gini, itu kan kasus pencabulan juga. Ya tapi beda pemerkosaan. Kalau pencabulan itu kan eh ini Ya gua tahu masih belum korbannya terlalu korbannya parah. korbannya juga ini mau kan, berarti ini salah korban. Tapi kalau pemerkosaan kan si korban dipaksa. Kan ada juga yang kondisi di mana korbannya juga mancing atau enggak emang dia nggak bisa jaga diri aja. Nah, ini gue Nah, setuju nih. Ada beberapa nah, yang kayak gitu. Tapi ya kalau misal si korban nih ya udah apa udah nggak kayak gitulah kelakuannya baik, nggak neko-neko, udah pakai pakaian tertutup, tapi ada kan yang masih iya, kena iya, kasus gue tahu. pencabulan Heeh. itu gimana? Nah, itu gue sebenarnya setuju ya, apa tingkat salahnya itu lebih banyak di pelaku, tapi lihat lagi di situasi sama kondisi kasusnya. Hmm, Gimana? Ngerti kan? ya paham. Jadi gini, Tapi kalau emang gini, dengar dulu. ya lanjut. Gini, kalau emang udah menutup diri banget sampai tidak ada chance untuk dilirik tapi masih kena, itu 99% salah cowok. Kalian semua teman-teman ingat ya, tulis ya. Gua sebut Tapi 99% salah kenapa cowok. nggak 100%? Nah, Kan gini. si cewek nggak salah. Nah, gini, 1%-nya kemana? Lihat dulu konteks kasusnya. Kalau si ceweknya mau aja atau kurang perlawanan atau terlalu pasrah, berarti 1%-nya ada di cewek itu salahnya. 1% loh ya, 1% doang. Tapi nggak bisa juga deal. Ini namanya kasus kan ini kita bahas pemerkosaan ya. Iya, Sedangkan kita tahu cewek ini itu nggak bisa tenaganya nggak sekuat laki-laki. Apalagi kasus kayak yang di atas kita obrolin tadi yang dia diperkosa 4 orang. Gimana cara ngelawannya? bukan, nggak harus mengelawan. Misalnya, ya jangan pasrah-pasrah aja deh gitu. Lu coba pakai kabur atau misalnya teriak minta tolong, lempar Tapi batu kalau atau apa. nggak sempet, kalau nggak sempet gimana? Ya Ayo, gimana ya? Sempet-sempetin dong, gimana sih? ah, Kan Lau misalnya mau diapa-apain nih sama orang. Kaget goblok. Kucing rupanya, astaga. Kaget. Sampai mana tadi? Dikejar ya? ah, ah. Misalnya lu dikejar sama orang, ya effort dong. Lu mau diapa-apain nih? Gak mungkin kan pasrah aja. Iya. Tapi Hai. kalau kasusnya kayak tadi 4 orang, Ya apa apalagi yang kita lihat kan cewek itu tenaganya nggak sekuat laki-laki. Terus kebanyakan cewek juga kan nggak bisa bela diri. Cowok aja kalau dikeroyok 4 orang juga bakal babak belur. gua ada tipsnya nih untuk mencegah itu, Apa? ya. Ini konteksnya nih mencegah. Berarti Mm-mm, sebelum itu terjadi ya. mm-mm, Kalau udah terjadi, gue udah nggak bisa apa-apa. Kecuali mm-mm. saran gue tadi ya kabur, minta tolong atau lu tonjok atau apa ya. Tapi kalau misalnya belum terjadi, cara mencegahnya itu ya
buat teman-teman yang pertama jangan, untuk perempuan ya, jangan jalan sendirian. Nah, Kecuali setuju. kecuali kalau emang udah urgent banget, kalau udah emang perlu banget, ya silakan. Tapi kalau misalnya untuk ya cari makan atau apa, usahakan bawa teman. Hei, sini. Ya. Apalagi kalau malam, jangan keluar malam. Nah, ya, malam. Mm-mm. Itu apa, red flag banget untuk perempuan-perempuan Itu sendirian. paling rawan. Iya, sendirian malam-malam. Jangan. Yang kedua, selalu usahakan kalau mau jajan atau makan di tempat yang rame, ya. Mm-mm. Ini buat Kalau enggak kan teman-teman. sekarang ada fitur yang namanya ojek online. Ya, kalau enggak ya udah, kalian udah duduk tenang di rumah, ojek yang nganterin makan kamu. Nah, Iya. itu ada fitur. Ngapain berantem di Ada sini? Kucing berantem. Apa. Iya kan ada udah sekarang kan perkembangan teknologi udah ada yang namanya ojek online. Ya dipergunakan lah, ya Iya, kan. gitu. Nih, Lagian nah harganya nggak jauh beda. ini tips lagi nih untuk Mm-mm. teman-teman yang kalau misalnya mau make bla bla food atau blo food. Oh iya. Nah, iya, kalau misalnya di ijo sebelah mahal, cek di ijo sebelah. Mm-mm. Nah, download dua-duanya, cari yang paling murah yang mana. Itu tips gua dari gua. Tapi masalahnya nggak semua lokasi itu ada itunya, termasuk di tempat gua nggak ada. Gimana tuh? Ya, solusinya download Oren. Oren. Iya, Emang ada? Nggak ada. ada. Enggak, yang Emang ada? CC Food. Apaan tuh? Seafood. Aplikasi Oren. Ya. Sotet Emang Food. ada? Ada, Sotet Food. Istilah lu nggak masuk di otak gua. Elah, ini Shopee Food. Elah, masa mau harus gua sebutin? Tapi setahu gua nggak ada sih. Emang Apanya ada? yang nggak ada? Shopee Food ada kali. Nggak tahu sih ya. Gua nggak pernah lihat. Ada, makanya download sana. Nih, gua promoin ya. Padahal nggak di endorse nih ya, promoin. Tapi bener. Apa? Ojol di sini belum masuk deal. Jadi susah juga. Oh, begitu. Ada sih aplikasi yang lain di sini, khusus di sini. Tapi itu harganya mahal. Iya, soalnya makin terpencil tempatnya, makin mahal. Soalnya Mm-mm. apa, keselamatan si driver juga itu kan dipentingin kan. Nah, gue punya tips baru kalau misal ojol belum masuk di wilayah Anda, ya gunakanlah pacar Anda itu dengan sebaik-baiknya untuk mengantar makanan. Jadi sekarang kita beralih profesi dulu jadi driver. Tapi Jadi tidak berlaku untuk yang LDR. Waduh, Masuk. masuk. Tapi kalau yang nggak LDR, tinggal calling, kayak aku minta pizza. Tapi hati-hati juga. Kadang modus. Kadang Apa? pacarnya modus. Iya, kayak misalnya yang fotoin KTP dong, mau pinjol nih. kan parah banget tuh. Nggak gitu dong, nggak gitu dong. Ya kan perumpamaan, gimana perumpamaan. Iya, Sekarang iya. kan orang makin aneh-aneh aja. Ini Ya. udah melenceng jauh nih. Gue pengen balik lagi ke topik. Balik lagi. Enggak, gue masih kesel sama yang dukun sih ini. Kalau misalnya lu udah percaya aja bego. Kedua, kalau misalnya terawang kan ngapain harus telanjang gitu ya? Tapi gue pernah gue juga pernah dengar kasus katanya mau pembersihan dibawa ke gunung gitu, suruh mandi ke air terjun apa gitu. Habis itu diajak bersetubuh.
Itu pembersihan gimana? Enggak, nah gue dengar dari guru kita pesulap merah. Nah, mereka Mm-mm, itu kan pinter memutarbalikkan kalimat kata. mm-mm. Nah, iya, jadi misalnya kayak gini, kayak kamu di tubuh kamu tuh banyak energi itu katanya, energi negatif. Harus Nah, kamu pembersihan nih. iya pembersihan. Kaget. Cara pembersihannya kamu harus berhubungan sama saya. Nah, kan lu Heeh. mau kalau mau sama dengan bego. Ya bego banget lah. Apanya yang mau Iya. dibersihin? Iya, katanya biar energi saya masuk ke energi badan kamu. Tah, sih. Energi apa? Kan aneh. Kan Itu aneh. mah pejunya yang bukan energinya. Astaga, naga. Tolong disensor ya Bapak. Iya, Kalau iya, saya iya, ngomong iya. kotor. Oh iya. Soalnya kan ini yang baik-baik isinya, jadi nggak boleh Heeh, yang heeh. baik. Tapi itu korban juga tolol banget ya. Mau Nah, aja diajak kayak gitu. makanya gue bilang tadi semua yang kayak kasus itu kita lihat dulu situasinya. Kalau kalau masalah dukun itu, gue yakin itu full kesalahan si korban. Lagian si Enggak dukun full juga sih, nggak bakal, 90. tapi si dukun juga nggak bakal ngelakuin kalau tanpa persetujuan korban kan. Iya benar. Ya Berarti itu 90% lah ketololan makanya. si korban. Iya, lu Ketololan jangan si bilang korban. 100% ntar kita diserang. Enggak kan gue bilang full. Ya Full full enggak kan sama dengan 100%. 100% bisa ya. Oh Ayo enggak lo, ayo dong. lo. Ayo lo. Enggak dong. Ini ada apa iklan iklan sabun mandi membersihkan. Nggak bisa membela saya. Ayo lo. Membersihkan 99,9% kuman Ah, gitu. ah. Kan Terus itu kenapa? full, tapi masih ada 0,0%-nya. Wah, alasan Anda ini. Anda ini alasan. Lu jangan sampai akun kita di-tag sama Indonesia butuh Oh, feminis oh iya nanti. iya iya iya. Jangan. Nggak boleh. Ya, kesalahannya 90%. Ya, bilang aja 90%. Kesalahan 10%-nya tolol. Nah, gua takutin sih kan yang kalau udah sampai sampai boblos terus sampai mengandung. Nah, Itu yang gue apa ini? takutin tuh. Apalagi Pemerkosaan. iya, kalau sampai mengandung terus kan nanti dia kayak atau mentalnya nggak kuat atau misalnya belum persiapan. Pasti kan Mm-mm. ujung-ujungnya aborsi gitu. Iya, pasti Kan aborsi. gue jadi kasihan gitu kalau aborsi itu kan artinya lu membuang harapan seorang insan untuk hidup gitu kan. Tapi kita harus mikirin juga si korban lah. Kalau dia nggak ngelakuin itu, otomatis hidupnya yang hancur. Bener nggak? Apa? Gini, misal dia mutusin buat mempertahanin janinnya ya. Otomatis si korban kehidupannya yang awalnya gimana ya jelasinnya? Apa. Pelan-pelan santai. Gini. Misal si Iya, iya. korbannya kan masih sekolah, duduk di bangku sekolah nih. Iya, Terus iya. dia kena pencabulan pemerkosaan, akhirnya dia hamil. Kalau Iya. dia milih buat, kan itu pilihannya dua tuh. Lu milih ngelepas anak si janin ini dan terus ngelanjutin hidup, atau lu tetap pertahanin tapi lu putus sekolah, ya kan? Hmm, Nggak mungkin dong dia hamil terus dia tetap sekolah. iya sih, tapi menurut gua ya itu yang dikandung kan manusia juga. Kan berkesempatan untuk hidup juga. Jadi
Iya, Menurut paham, paham, gua paham. kalau misal aborsi itu sama dengan membunuh sih. Basically ya, secara basic, secara ya basic lah pokoknya. Itu sama dengan kan membunuh. Ya, emang membunuh. Ya Tapi kan alias ya kayak yang gue bilang tadi, menghilangkan kesempatan suatu insan untuk hidup gitu. Kalau misalnya emang nggak mampu untuk menghidupi, ya kan taruh panti asuhan bisa. tapi panti asuhan juga kasihan dong anaknya hidup tanpa orang tua. Benar nggak? Ya kan untuk sementara dulu, nanti misalnya udah gede bisa diambil atau apa gitu, diadop. Atau misalnya nanti kalau udah diadopsi, datanglah ke orang tua angkatnya, jadi kayak, nah aku ibumu gitu. Ya walaupun sebenarnya susah juga sih. Gini deh. Ini ngomongin kasus pemerkosaan ya. Jadi ini kan anggaplah kesalahannya 2 orang. Iya, iya, Anggaplah si iya. cewek juga salah. Iya, iya, Terus iya. pelakunya juga salah. Tapi Mm-mm. kenapa harus si cewek yang nanggung semuanya? Karena itu tadi, menurut gua ya, cewek itu kan udah bener untuk dimuliakan. Mm-mm. Cewek itu kemuliaannya tinggi loh. Makanya kalian kenapa sih pada minta disetarain sama cowok? Apa coba? Kalian Bener, itu bener, bener. kalian itu udah dimuliakan oleh Islam. Bahkan Derajatnya lebih tinggi. kita nggak usah ngomongin Islam deh, semua agama pasti memuliakan cewek, ya Mm-mm. kan? Mm-mm. Makanya kalian jangan menurunkan kemuliaan itu demi ego kalian. Mm-mm. Kalau emang udah disuruh untuk menjaga kemuliaan itu, jagalah. Ya Gak dengan usah cara apa? neko-neko. Dengan cara apa yang perempuan muslim silakan berjilbab. Yang non Kalau muslim Anda jangan ya kayak mancing-mancing atau apa gitu. Ya kalau emang berpakaianlah yang sopan. iya sopan. Kalau emang fashion Anda misalnya mau yang seperti itu, ya jangan terlalu sering gitu. Pakai pas misalnya acara-acara yang benar-benar rame atau keamanannya tingkat tinggi lah. Kebanyakan cewek zaman sekarang gitu sih. Iya, Gue sering makanya. nemuin nih. Gue kan suka scroll TikTok ya. Asik. Gue sering nemuin cewek yang pakai pakaian seksi, terus ya yang kurang bahan gitu. Nah, terus dia joget-joget di video gitu, paham kan? Iya, Dia iya bikin tahu video gua. joget-joget, goyang-goyang pantat gitu. Ya, Dia lu enggak nih, bentar. Lu ada pernah dengar sound yang kayak gini nggak? apa? Yang udah siap melonte semua, siap. Iya, 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 iya. Loh, kan Itu kan masa mereka dia kayak membanggakan diri sih? terus Apa anehnya, coba? ini anehnya pas giliran banyak yang komen negatif, Yang komen yang dia disalahin. nyalahin si cowok. Dia nyalahin si cowok. Iya. Kebanyakan kayak gitu. Nggak, Jadi sekarang maksudnya dia ngelakuin kayak gitu, maksudnya apa? Kalau itu kita tadi. melihat si Uhti lagi ngaji, kita nggak bakal komen gitu. Ya, iya otomatis komennya Masya Allah gitu Masya kan. Allah, Ya suaranya Allah, bagus. alhamdulillah. Tapi Atau karena Anda misalnya menampilkan kalau misalnya enggak badan yang Anda, tunggu. uh-uh, Ya kan tadi contoh yang muslim udah, kita tambahin lagi contoh yang non muslim biar itu. Misalnya ada non muslim yang kayak skill main bola atau skill main piano, tunjukinlah kemampuan Anda gitu. atau skill menulis. Nggak mungkin kan komennya kayak wow, gitu. Keren. Pasti komennya ya, Tapi wow karena ini yang ditunjukin, hebat ini. tapi karena Apa? yang ditunjukin bodinya, otomatis kita juga komen Konteksnya ya pasti itu. Kita Iya. bakal komen, kita bakal komentari apa yang kita lihat, bener nggak? Nah konteksnya emang itu yang Anda mau tunjukkan itu.
Iya, Terus nanti kita nyalahin si lingkarannya pasti cowok kalau sensitif udah ada aja. kasus begitu. Heeh. Sekarang gini deh, gua tanya orang yang berpakaian seksi mau dilihat seksi, betul kan? Bener, Iya, ya udah. Anda kalau pasti, udah dilihat pasti. seksi, Anda jangan jangan marah, karena emang tujuan Anda pasti gitu. Ah Nggak enggak, mungkin dong dia aku pakai. ini fashion aku, kamu nggak boleh menjudge seperti itu. Ya setidaknya secara nggak langsung Anda pasti berpikiran seperti itu. Wah, bodiku bagus nih. Ah, pamerin pakai baju ini itu. Tapi giliran Ah, misalnya bener. ada yang siul-siul dikit. Wait, wait. Anda langsung bikin thread di Twitter. Heeh. Wah, ini Apa tulisan awalnya kayak gimana tuh yang itu? Aku masih gak berani sebenarnya menceritakan ini, tapi aku paksa ceritain. oh ya bener. Atau enggak Nanti ini aku ngetiknya sambil bergetar loh, sambil nangis. seakan-akan mereka yang Salah, seakan yang itu paling kita, seakan-akan kita disakiti. yang salah. Iya, seakan-akan kita yang salah deh. Udah Eh, tahu kan si cowok emang bener, cowok apa? Matanya emang sering jelalatan. nah itu gue pengen bilang. Bener. Kita semua tahu Tapi cowok itu heeh, matanya yang kayak gitu. Tapi ya 50-50 tapi lah. jangan disodorin juga gitu. Iya gitu loh, 50-50, saling menjaga gitu. Kita Heeh. sebenarnya nggak mau juga saling menyalahkan ini, saling menyalahkan itu. Tapi kalau misalnya salah satu pihak udah bego, ya udah bego. Kita nggak bakal menutupi kebegoan itu, Heeh. ya nggak sih? Dalam dalam Islam aja gini, bahkan cowok, Van, Heeh. cowok dalam Islam itu ada hadisnya, tundukkanlah pandanganmu, ya kan? Heeh. Gua sorry ya, ini correct me if I'm wrong ya. Heeh. Tundukkanlah pandanganmu. Gua nggak apal panjangnya gimana, tapi gue ingat ada tundukkanlah pandanganmu. Tapi cowok kan Ya intinya gitu. nggak mungkin tiap jalan nunduk terus, lu mau nabrak apa masuk got, ya kan? Nggak mungkin nunduk terus kan? Seenggaknya heeh. Heeh, nah itu Seenggaknya yang kalau nggak bisa berjilbab, kalau nggak mau berjilbab ya pakai pakaian yang rapi, yang ya, tertutup. jangan ngeliatin dada, bahkan dada atas yang deket leher itu aja sebenarnya udah terbuka loh. Lah, kadang ada yang sampai ke bawah. Ya gue bilang kan, kita balik lagi tadi, kita nggak mungkin nunduk terus kan. Nah itu kan hal yang nggak bisa kita kontrol kan. Mm-mm. Nah itu 50% tanggung jawab kalian, wahai para wanita yang Ya kali kita mulia. jalan tutup mata. Nah makanya kita pasti ngelihat depan kanan kiri atas bawah kan. Kalau kita apa? Kita ngejaga, kalian juga ngejaga. Nah iya, kecuali kalau emang Mm. udah ada jantan bajingan yang udah sabrut. Nah Nah, itu beda lagi itu konteksnya. bahaya. Itu gua balik lagi tadi, 90% gua nyalahin cowok. 99% malah. Tapi kan semua nggak kayak gitu kan. Itu cuman beberapa. Ya, semua. Tapi kalau udah Mm-mm. sampai ada yang kayak gitu, 99% salah dia. Mm-mm. Satu Balik lagi ke persennya 1%-nya yang ke awal-awal tadi. Begitu. Pasti ada sisanya. Nggak mungkin mutlak 100% salah salah satu pihak. Enggak. ya Kita nggak bisa nyimpulin langsung misalnya, wah, misalnya ada pembulian deh. Pasti ada juga alasan yang seseorang itu dibully gitu kan. benar benar. Balik lagi, gue pasti belain korban bully. Tapi kalau emang lu tau lah, orang-orang yang dibully kan biasanya yang lemah, yang itu. Mm-mm. Nah kalian udah lemah, kalian jangan itu ngeledek-ngeledek gitu. Gue kadang ada tuh yang apa agak ngeledek-ngeledek gitu, anak guru atau anak apa gitu. Jangan Yang ngeledek gitu. songong, yang songong, Ya, jangan jangan Hmm, songong gitu. jangan songong. Makanya, oke, balik lagi untuk perempuan-perempuan ya. Gua mohon banget, gua
sayang loh sama kalian wahai wanita sebagai makhluk Allah. Asik, Sebagai makhluk Allah. asik. Oh iya, Kalau benar benar benar. ada bahasa Arabnya itu ahibati fillah. Tahu nggak artinya apa? Apa tuh? Kalian orang-orang yang kucintai karena Allah. Ya kan? Iya 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 iya. Jadi kalian itu aku cintai karena kalian makhluk Allah. Nah, Mm-mm. aku. Kok pakai aku sih? Apa ini aku? Nah, gua mau minta kalian ningkatin lah pertahanan diri kalian. Kan ada pepatah nih mengatakan nih, lu pernah dengar nggak ini nih? Apa? Misal apa ya? Nah, ini kita nggak mungkin bisa menutup semua mulut orang, tapi kita bisa menutup kedua telinga kita. Oh iya, gua setuju tuh. Itu kan merepresentasikan banget kan? Mm-mm. Kita nggak mungkin bisa menurunkan tingkat kejahatan seperti itu dalam waktu yang cepat kan. Jadi apa yang bisa kita lakukan adalah kita meningkatkan pertahanan diri kita. Kita menutup. Jangan sampai ada chance, jangan sampai ada kesempatan untuk diri kita. Kadang kejahatan terjadi juga karena ada kesempatan. Iya. Ah, Kita harus menutup Kalau kesempatan itu sampai 0%. nah kalau udah 0% terus masih ada kejahatan itu, baru tuh. Iya, baru gue bilang tadi 99% dan 1%. Ah, Kita juga nggak bisa mencegah. Kita bisanya meminimalisir. kita nggak Tapi bisa benar-benar mencegah. nah, iya, mencegah bisa, tapi benar-benar secara signifikan itu nggak bisa. Nggak Karena bisa. pasti ada aja 1 atau 2 orang. Bayangkan Indonesia ini berapa juta orang sih? Mm-mm. Kita nggak mungkin Bahkan bisa gue pernah lihat di berita ini ya, orang yang lagi sholat kena pelecehan juga. Itu makanya kita orang-orang yang kayak gitu tuh otaknya udah kemana nggak tahu, entah sebelahnya dijual untuk beli slot Atau taruh di dengkul. taruh di dengkul atau Itu enggak dia mikirnya makan. pakai dengkul. Ya pelajaran juga ya untuk teman-teman ya. Ya saran gua Kalau satu aja nggak, sih, jangan naif, itu aja, jangan naif. Kalau misalnya kalian Kalau ada bisa. nemuin orang di jalan ngajak kalian ini itu, ya udah jangan mau. Kalau disuruh foto aneh-aneh jangan mau, jangan naif gitu. Oh Udah pasti. ya. Ini kamu Enggak gini. Kalian jangan mikir, oh pasti dia ada mau ini atau ini. Kita boleh positive thinking, boleh. Bahkan dalam Islam itu positive thinking itu wajib. Iya. Tapi jangan naif juga. Lihat orangnya dulu. Ya, jangan Nggak naif semua juga. orang baik. Positive thinking itu, husnuzon itu wajib. Berpahala loh Tapi husnuzon itu. lihat kondisinya juga. Iya, lihat situasi, lihat kondisi. Begitu. Kalau Anda lagi jalan tiba-tiba diajak ke hutan, kan itu nggak bisa positive thinking kita. Ya, kita nggak bisa positive thinking di situ. Harus mikir juga. Ya kali orang tiba-tiba ngajak ke hutan. Kecuali ngajak makan. Makan apa? Ke hutan makan apa? Lu mau panggang babi hutan? Enggak, maksudnya kita lagi jalan terus tiba-tiba ada orang ngajak makan, ayo makan yuk gitu. Oh, iya. Paham nggak? Tapi ada juga beberapa orang yang efek samping apa sih, gue mau ngomong apa anjir? Pelan-pelan kayak tadi. Lu jelasin dari kalimat yang lu paham dulu. Enggak, gini. Kan di sini di Indonesia ini banyak konten kreator yang bikin prank-prank gitu kan. Iya. Terus kayak misal pura-pura ngemis biar dikasihanin.
terus pura-pura apa ya? Intinya prank-prank gitu kan. Iya, iya, iya. Itu efeknya juga kan bikin masyarakat kurang percaya. Iya bener, enggak gini. Heeh. Itu tuh kalau menurut gua kayak sedikit menggeser, merubah sudut pandang gitu. Mm-mm. Iya nggak sih? Jadi Nanti kita nanti nggak tiba-tiba bisa, ada orang yang gini. kita nggak bisa langsung kayak percaya kalau orang itu tuh gitu. Iya, nanti gini, Makanya. misal tiba-tiba ada orang yang ngajak ke situ, ayo ke sana yo. Nah, nanti pikirnya, wah prank nih, ayo dah gitu, konten nih. Nah Kan ada yang iya, kayak gitu juga. Heeh. itulah makanya gue bilang tadi lihat situasi, lihat kondisi, jangan naif. Nah apalagi kita tahu kan apa hukum di negara Trinidad and Tobago Apaan tuh? itu. Iya, ada negara di seberang Italia. Oh ya, Namanya gua nggak tahu. Trinidad and Tobago. Lu searching aja nanti Oh, di Google ada. Nah, hukum negara situ tuh kalau pemerkosa nggak dihukum berat terus? karena pemerkosanya misalnya kooperatif atau misalnya apa namanya? Udah minta maaf, diselesaikan secara keluarga. Nah, Wah, itu kan di luar kehendak kita ya. Itu kan kehendak yang bersangkutan gitu. mm-mm. Apalagi kalau misalnya kita ngelawan, pelakunya mati, kita tersangka. Kan bahaya. Wah. Oh Nah, ya 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 ya, paham iya. paham. Tapi kalau yang Nah, namanya yang lu bilang pertama tadi, yang apa? istilahnya ngajak damai kan maksudnya. Iya. Heeh, korbannya apa pelakunya ngajak damai. Itu Mm. coba yang korban korban kalau diajak damai sama pelaku jangan mau. Iya, jangan mau. Itu kan Mm-mm. semua kan sebenarnya ada di keputusan korbannya juga. Kecuali kalau emang udah Mm-mm. diputusin sama pihak yang mengurus kasusnya untuk ya udah ini aja bla 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 bla. Nah, itu kan di luar kehendak. Tapi kalau misalnya kasusnya itu tergantung kemauan korban, tapi ya sebenarnya bagusnya sih ikhlasin. Cuman ya kalau udah kayak gitu agak-agak Beda mikir juga konsep, sih. Iya, beda konsep, ikhlasin iya, juga nggak kayak gitu loh. iya, 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 iya. Benar, benar, benar. Cobalah kalau emang si korban ngajak damai terus janjiin duit jangan mau, harga diri Anda tidak sebanding dengan duit itu, Iya, apa? bener nggak? Ibaratnya mental loh, mental, fisik, Mm-mm. pikiran korban itu udah amburadul pasti. Gue tahu banget. Ini gue bukan pelaku ya. Wah, 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 wah. wah, wah, wah. Kok saya curiga Bapak? Aduh. Ya Atau maksudnya Bapak kan pengalaman? gue tahu banget karena sering nonton TV atau apa gitu, lihat Apalagi Instagram. sekarang pemerkosaan makin meningkat. Jadi yang kita bisa lakukan ya menjaga diri, menutup diri. Kita nggak mungkin bisa. Mencegah. Kita bukan superhero Marvel. Kita nggak bisa kita ngelawan satu-satu penjahat, pukul-pukulin, injak-injak, tendang, nggak bisa. Nggak bisa juga kita ngelawan. Nanti kalau Iya nggak kebunuh, bisa. kita di penjara. Nggak bisa. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Kita menjaga diri kita. Menjaga diri masing-masing. Betul Kalau bisa sekali ikut tuh. bela diri. Ya, ya Hmm. kalaupun nggak ikut bela diri, ya intinya menjaga deh. Nggak peduli menjaganya kayak gimana, jaga aja dulu. Lu Kita tidak apa? memberi solusi ya guys. Kita cuma Iya, memberi saran. saran. Soalnya ya balik lagi Saran. tadi. Kalau solusinya pikir sendiri. Iya tadi lu ada nanya apa tadi? Yang kenapa kalau ada suatu kasus yang lebih menanggung berat itu korban cewek ya, lu nanya tadi ya. Benar. Nah, kan tadi gue belum jawab tuh. Mm-mm. Nah, seperti penjelasan gue yang tadi kan cewek itu kan mulia. Nah, Terus karena kemuliaan itu tanggung jawabnya juga setimpal dengan kemuliaan itu. Ngerti nggak?
Ngerti. Tapi nggak adil Cewek dong. bukan gini, cewek itu kemuliaannya tinggi, tanggung Mm-mm. jawabnya juga tinggi. Jadi sebisa mungkin jagalah kemuliaan itu, gitu. Nah, tanggung jawabnya itu sebenarnya itu menjaga kemuliaan. Kedua, kalian menjaga kemuliaan kedua. Yang pertama sih beribadah ya kepada Allah ya. Ya intinya itu, karena kemuliaan itu tinggi, tanggung jawab kita untuk menjaga kemuliaan itu. Makanya kalau misalnya udah sampai terjadi, bebannya pasti berat banget soalnya tanggung jawab kita udah hancur sebagai perempuan. Kalau Iya, kita benar. mendefinisikan diri kita sebagai perempuan. Setuju nggak? Iya, benar. Hmm. Tapi kalau gue ngerasa sih nggak adil aja gitu. Misal nih Ya. pelaku nih, dia udah ngelakuin gitu, udah memperkosa, udah ngerusak, terus dia di penjara, ya udah penjara doang. Habis itu udah. Kalau si cewek, dia bakal Iya, ngerasain menderita tanggung lah. jawabnya seumur hidup. Iya. Makanya gue bilang Bener nggak? tadi, kalian lebih baik mencegah lah, ya kan? Meminimalisir menutup kemungkinan yang ada yang menjurus ke situ, mengarah ke situ. Gitu kan? Karena Tapi kuncinya adalah jika kita bisa menerima bahwa dunia ini benar-benar keparat, dunia ini benar-benar bajingan, dan itu tidak apa-apa, karena emang seperti itu dan akan seperti itu adanya. Nah, gue baca dari buku karya Mark Manson yang asli pula, yang judulnya itu Cara Bersikap Bodoh Amat atau apalah intinya. Nah, emang bacaan dunia lu berat itu, banget ya. iya. Gue baru baca beberapa lembar sih. Dunia itu emang gak adil. Jadi biasakanlah dirimu, kata Patrick. Dunia itu nggak adil. Tapi kalau kita semua ngerasa nggak adil, ya berarti adil. Bener. Nah, makanya di dalam dunia yang gak adil itu apa yang bisa kita lakukan? Kita adaptasi sama dunia itu. Tapi kita nggak harus nyuruh cewek harus ngejaga. Ya maksudnya kita nggak nyuruh Paksa. si cewek udah ngejaga, tapi otomatis si cowok juga harus ngejaga. Ya, Jadi 50-50. Soalnya zaman sekarang juga banyak cowok yang bejat. Bener nggak? Cowok-cowok bajingan yang kayak gitu kan nggak bisa kita kontrol terus menerus. Makanya kita sebenarnya juga perlu mengedukasi para jantan-jantan itu ya. Kadang gua kesel sih sama mindset orang sini tuh kayak, selama janur kuning belum melengkung, aku pasti akan menikung atau apalah. Nah itu kan udah salah ya. Terus Bentar juga Pak, bentar. Ini curhat ya. bukan curhat. Ini saya mendeskripsikan. Saya pokoknya menumpahkan kekesalan saya. Oke. Ya, Apalagi lanjut. yang hubungan yang kayak gitu kan harusnya sama suami istri. Nah itu kita harus tanam. Kita harus tanam. Kalau kamu bukan suami istri, kamu nggak boleh. Semau apapun kamu nggak boleh. Karena kamu belum suami istri atau kamu bukan suami istri, gitu. Tapi zaman sekarang hal itu udah kayak dimaklumin aja gitu. Nah makanya pewajaran itu, standar itu yang sebenarnya harus kita ubah, gitu. Kita harus dari diri sendiri. Nah diri sendiri dan mengedukasi orang lain. Nah gue sorry nih ya untuk perempuan kalau misalnya gue dari tadi agak menyudutkan kalian. Nah ini sekarang gue mau menyudutkan cowok nih sekarang nih. Kalian juga biar fair. Kalian juga sebenarnya harus diedukasi ya, otak-otak kalian tuh nggak semua. Aduh jangan serang gua. Hampir semua otak-otak kalian tuh dungu. Nggak semua kecuali kita.
Jangan gitu. Ya, kalau kata Om Rocky Gerung bilangnya dungu. Oh Hmm, iya, dungu. apa kayak mindset yang kayak tadi tuh yang gue bilang, kayak sebelum janur kuning melengkung bla 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 bla, atau misalnya kalian intinya harus tahu batasan sih. Harus tahu batasan kalian para cowok-cowok. Jangan Terus harus, mentang-mentang apa? ya lanjut lanjut lanjut. Iya tadi harus tahu batasan, jangan mentang-mentang kalian cowok seolah-olah lebih kuat dari cewek. Nah, kalian mau melakukan apa aja, jangan. Please deh. Kita Hmm. ini apa? Ini kita Indonesia ini krisis moral banget menurut gua. Yang Apalagi per- kalau apa-apa. satu yang salah, kita kena. Iya, jadi mereka langsung Semua cowok ya, generalisir. Semua cowok sama aja. bener gak? Bener. Itu yang gua kesel. Makanya kalian cowok-cowok kalau nggak mau digituin, kalian jaga diri sendiri. Jaga Ah, perilaku tapi kalian. ini ada juga yang beberapa cewek yang apa? Yang emang cari penyakit. Iya. Makanya Ngerti nggak? gue bilang tadi Ketika datang orang, apa-apa. ketika datang cowok yang baik-baik, walaupun mukanya standar, ditolak. Mm-mm. Tapi giliran datang cowok yang ganteng, tapi ya gitu otaknya sengklek, ya diterima. Nanti giliran udah kejadian, semua cowok yang kena. Bener kan? Oh iya, iya benar-benar. Heeh. Aja. Makanya apa lingkaran setannya itu muter-muter di situ aja. Makanya sekarang kita berdua mencoba Mm-mm. untuk apa mematahkan lingkaran setan itu. Jadi Iya. kita tanam, kita edukasi, kalian cowok-cowok harus gini, kalian perempuan juga harus gini. Gitu loh. Gua mohon banget loh. Ini kita udah parah banget ini situasi negara ini, Indonesia ini. Yang pertama Biar kita negara krisis. kita juga terlihat sehat. Iya, yang pertama kita krisis moral, yang kedua kita krisis membaca, krisis apa namanya? Apa sih sebutannya itu? Krisis literasi. Gitu loh. Kalian Maksudnya, literasi kita Indonesia ini minat bacanya terendah kedua loh. oh ya, karena Iya, mereka lebih suka menonton. menonton apa? Jangan nyambung ke sana dong. Iya, iya benar. Menonton kayak misalnya gua tahu deh kayak di HP itu ada kayak sesuatu yang bikin kita lebih tertarik dari sekedar kertas buku gitu. Iya gak sih? Mm-mm. Mm-mm. Kayak layar HP itu lebih menarik ketimbang kertas yang isinya cuma itu aja. Kalau layar HP kan isinya bisa kita refresh, mulai baru. Mm-mm, bener. Itu sih Apalagi yang sekarang orang-orang nggak bisa lepas dari HP. ya serba online ya itu. Itu sih sebenarnya Semuanya. kekurangannya ya. Makanya balik lagi tadi kita harus adaptasi. Jangan mentang-mentang udah dimudahkan dengan teknologi HP, kita selalu bergantung sama HP itu, jangan. Mm-mm. Balik Dan lagi ke ada tadi. lagi hal yang bikin kenapa semua orang sekarang tertarik sama HP. Karena Apa? dari kecil mereka udah dikasih pegang itu barang HP. Ya, nah makanya untuk ya pesan juga sih untuk orang-orang tua, jangan ya harus dikasih batas berapa umur berapa lah untuk Mm-mm. dikasih HP. Ini kan setahu gua, kalau salah ya dikoreksi ya. Setahu Ya, ya, gua ya. HP itu untuk orang yang udah di atas 17 tahun mungkin. Bawah dikit Sedangkan lah, di bawah bawah dikit 15 gitu. ah, sedangkan yang di bawah umur itu harus dengan bimbingan orang tua kan. Ya, nah masalahnya Tapi kadang orang tua terlalu males untuk membimbing. masih Hmm, kecil, masih umur 5 tahun, 4 tahun udah dipegangin HP sendiri. karena orang tuanya terlalu sibuk. Mm. Dan Iya, akhirnya si anak itu bakal terus-terusan ke HP. Si orang tua ini nggak tahu kalau HP itu juga ada dampak buruknya. Kita bisa nyari apa aja di HP. iya. Nah, apalagi anak-anak yang kayak gitu kan tingkat apa namanya penasarannya kan tinggi ya. Mm-mm.
Itulah kenapa anak-anak zaman sekarang tuh lebih pinter Android atau lebih pinter telekomunikasi daripada orang tua, karena anak-anak tuh apa penasarannya tinggi. Jadi kalau misalnya Benar. ada misalnya mereka setak setak di suatu masalah yang apa namanya yang berhubungan dengan Android atau ya elektronik itulah, mereka pasti cari tahu ini caranya gimana untuk menyelesaikan ini, ya kan? Benar, benar. Kecuali kalau orang tua, mereka kan pasti ya minta tolong orang lain, atau misalnya Mm-mm. mereka punya anak atau minta tolong anaknya. Ya itu batasan yang itu batasan yang dihadapi sama orang tua. Beda sama Tolong anak-anak. juga, tolonglah buat orang tua kan, kalau anak masih kecil, ya biarinlah dia hidup di lingkungan dia gitu. Iya, Di dunianya dia, di dunia Hmm, anak-anak, iya main di luar gitu. sekaligus tanemin itu tadi tentang yang apa namanya tadi, tentang edukasi kedewasaan, ya yang tadi Heeh. edukasi seksual. Kamu Mm-mm. kalau ini nggak boleh ini, kamu kalau itu nggak boleh itu. Jadi kalau misalnya ada Sekedar anak-anak, edukasi. sekedar edukasi, kasih tahu aja yang standar-standar yang bawah-bawah. Jadi misalnya ada anak-anak yang nanya, mah, sorry ya, misalnya KNTL, mah KNTL itu apa? Jangan dimarahin, Dikasih kasih tahu tahu, pelan-pelan, jangan dimarahin. diajarin. Nah, kalau kalau dimarahin, anak-anak itu pasti mereka cari tahu dengan caranya sendiri. Iya benar. Nah, Apalagi barulah tunggu, barulah setelah mereka tak cari tahu dengan caranya sendiri, barulah mereka menemukan yang ini, mereka menemukan yang itu, mereka kemana-mana udah. langsung nemu semua. Iya, langsung nemu semua. Nyari satu pertanyaan, banyak yang ditemuin. Iya, jawabannya pasti banyak. Mm-mm. Itu apa sebenarnya kita harus balik lagi tadi. Intinya harus adaptasi. Itu aja. Padahal zaman gua dulu masih kecil tuh pada main di luar. Tapi Iya, sekarang gua lihat-lihat anak-anak sekarang malah oke main di luar, emang main di luar, tapi pada megang HP. iya Mabar apa lah, mabar. eh, gila ya, selang beberapa tahun doang loh itu. Cepet banget. Nggak nyampe 100 tahun kan jaraknya kan? Lah iya maksud Jaga gua Johan iya, tuh. setengah abad lah, nggak nyampe 50 tahun kan Ah, jaraknya. Tapi perbedaannya langsung signifikan gitu. coba kalau masih kecil, biarinlah dia di dunianya sendiri, gak usah Iya. pegangin Mm-mm. HP dulu. Kita paham kok, ngurus anak itu ya pasti susah. Mm-mm. Karena orang tua gue dulu ngurus gue juga susah, gue bader soalnya. Tapi bandel-bandelnya anak zaman dulu paling mentok ya nyolong mangga tetangga. Enggak, bukan nyolong mangga, nyolong itu apa namanya, penutup ban tuh, tau nggak lo? Yang kecil. Yang mana tuh? Pentil ban. Oh iya ya, tahu 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 Nah, yang nah itu apa? tajam-tajam kayak bentuk roket itu. Nah, itu ya apa kalau kata generasi kita sih apa dosa pertama laki-laki itu. Heeh. Kita ya kita nyuri itu pentil ban itu. Iya, kenakalan kita ya sebatas itu, paling bolos Iya, sekolah, bolos. Iya, paling nggak nakal ngerjain PR, paling apa batal puasa siang hari. tapi diam-diam batal puasa tapi Ya, lanjutin. BDD buka Lanjut lagi. BDD. Oh, lanjut lagi. BDD BDD apaan? buka diem-diem. Oh, buka diam-diam, iya. Ya, Tapi BDD dulu. nakalnya anak sekarang malah malah gimana ya, lebih lebih nakal dari kita. Ya, karena itu tadi, Pan. Apa karena upgrade zaman itu yang terlalu cepat menurut gua. Kan gue Benar, bilang benar. tadi, nggak nyampe 50 tahun kan jaraknya kan. Tapi perbedaannya udah Mm. signifikan banget. Makanya apa orang-orang bilang zaman gue dulu, zaman saya dulu, enak zamanku toh. Waduh. Aduh, jangan, jangan, jangan. Ya, makanya Aduh, perbedaannya itu apa terlalu cepat gitu. Yang terlalu cepat seharusnya. berkembang. Makanya balik lagi tadi, gue selalu tekankan adaptasi.
Adaptasi. Tapi karena terlalu cepat, kita belum sempat adaptasi, udah berubah lagi. Iya, belum siap. Kita belum siap. Makanya itu Kita banyak belum yang sempat adaptasi kan. Heeh. Perkembangannya tetap jalan nih. Kita masih adaptasi yang ini. Perkembangan Yang lain zamannya udah masih terus. Udah jauh. Heeh. Jadi Makanya nggak ada kesempatan. ya, makanya negara kita masih berkembang sedangkan yang lain udah maju. Bener. Ya, yang Pokoknya lain udah intinya anak-anak jangan main FF. ya, yang lain udah ngurusin 5G, di sini masih ngurusin adu kebal. Heeh. Ya Yang udahlah. lain udah ke bulan, kita masih mikirin dunia itu bulat atau datar. Ya, kami tahu itu apa misalnya budaya atau adu kebal itu kayak warisan, ya cukup diceritakan gitu. Kayak misalnya nih mbah dulu tuh gini atau bapak dulu tuh gini, cukup ceritakan aja ke generasi-generasi muda. Ya, Nggak nanti usah juga sampai nanti berlanjut anaknya nanti nyeritain ke anaknya lagi. Dulu tuh moyangmu gini bla 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 bla. Nah, itu cukup jadi menurut gua cerita. itu menurut gua salah satu mewariskan budaya tuh gitu. Menurut gua caranya. Benar. Nah, balik lagi tadi apa biar adaptasi ke perkembangan teknologi juga, perkembangan zaman gitu. Karena ini sebenarnya menurut gua terlalu cepat dan kita belum siap. Makanya itu kenapa karena kita belum siap, masih banyak yang menyalahgunakan. Karena itu terlalu cepat. Nah, karena itu tadi iya terlalu cepat dan kita belum siap. Dan Belum dikasih belum dikasih edukasi dan kita belum juga dikasih kesempatan untuk adaptasi. Kita udah jalan udah langsung dihantam gitu. Benar, gitu maksudnya. Iya, jadi terlambat kita adaptasinya sebenarnya. Gitu, menurut gua sih ya. Ini apa panjang banget ya, awalnya dari sini merembet ke sini karena emang itu unek-unek gua gitu. Jadi ini bisa- guys, obrolan kali ini adalah unek-unek Bapak Padil ya. Unek berdua lah, kita berdua. Oh iya. Kan ini berdua. milik kita bersama. Soyuz Lerosimi. Milik kita. Ini mentok-mentok gue nyalon presiden ini. Nggak apa-apa. Gue yang jadi wakilnya. Milih. Oh, wakil, kirain mau milih. Kan wakil santai, nggak ngapa-ngapain. Iya. Oh, iya benar. Kan ada pemimpinnya, ada presidennya. Jadi kita cuma nemenin aja gitu loh maksudnya. Kan namanya kan juga wakil. Jadi kecuali kalau lu nggak ada, baru gue wakilin. Iya. Ayolah, kita wakil. nyalon. Masalahnya nggak bisa independen, Van. Kita harus masuk dulu. Iya, masuk ya apa sih namanya? Partai. Iya, Masuk partai dulu. Gak apa-apa kita masuk. Apa habis sih itu keluar partai lagi. yang Partai apa? cari partai yang gampang dimasukin gitu. Nah, masalahnya susah. Partai juga nyari kandidat yang sesuai dengan kriteria mereka. Apa tuh? Nah, Uang. iya mungkin kriteria salah satu partai mungkin harus berbasis militer atau berbasis kayak Bapak Presiden kita sekarang kan basisnya kalau nggak salah kehutanan. Ya, jadi harus sesuai kriteria partainya juga. Ya, gua tahu dari berita-berita lah itu. Lu suka nonton berita nggak sih? Enggak. Tapi kalau baca gue suka. Mau baca suka. Saya lebih suka cari berita di Google daripada nonton TV karena TV tidak asik. Ya, yang kedua kita nggak bisa
pilih-pilih kan isinya kan. Mm-mm. Kalau Google Di kan kita bisa TV, di TV apa? beritanya paling mentok soal artis. Begini tanggapan Lesti. Enggak. Gua yang paling kesel sih kayak berita yang kalau pagi-pagi itu isinya kan ambigu-ambigu semua. Wah, nggak tahu kalau pagi-pagi, soalnya saya kerja, Pak. Oh iya, enggak. Ah, Kalau ah. berita pagi kan biasanya kayak isinya tuh kayak Oh, pembunuhan. selebrita. Oh, Bukan pembunuhan. berita-berita lokal. Pembunuhan atau apa? Oh, biasa subuh-subuh, benar. Kayak apa? Suami bunuh istri, bunuh anak, Mm-mm. pokoknya bunuh. Kalau enggak pemerkosaan. Padahal itu pagi-pagi loh. Seharusnya kan orang kan pagi-pagi itu butuh doktrin positif. Ya nggak sih? Mm-mm, benar. Benar. Orang tuh butuh penyemangat gitu. Ya minimal kasihlah pagi-pagi tuh berita-berita Kartun yang Dora. enggak ini konteksnya tetap berita. Jadi kayak pagi-pagi tuh kasihlah berita-berita yang positif gitu. Entah itu berita tentang pemandangan alam atau berita Tapi kalau festival. pemandangan alam malah malam. Makanya gue bilang tadi harusnya diputer berita-berita yang Mm-mm. pembunuhan intinya yang negatif-negatif lah. Itu Kalau tuh bisa malam. ya kalau bisa malam, harusnya malam. Ya pagi-pagi Mm-mm. berita positif. Nah, entah itu berita luar negeri atau berita apa perang atau apa itu bisa siang-siang lah, siang atau sore. Mm-mm, benar. Harusnya circle-nya gitu. Jadi apa lu bayangin aja deh pagi-pagi udah dibilangin di daerah ini terjadi pembunuhan. Wah, kan lu bete pagi-pagi. Iya, apalagi kita Ya kan kan? butuh penyemangat untuk kerja. Kita mau kerja dikasih apa update pembunuhan. Ya kan kita jadi was-was di jalan ntar. Mm-mm, benar, benar. Kalau Makanya malam kalian pas kita lagi santai, mm, malam atau misalnya udah siap mau tidur, ya bisa lah dengar-dengar berita dikit. Tapi kalau tidur besoknya kan lupa. benar. Tapi pas sebelum tidur kita kepikiran, kebawa mimpi. Nah, itu tadi makanya balik lagi Balik adaptasi. lagi. Ya, tolonglah ya kalian para stasiun-stasiun TV itu jangan mikirin apa namanya sih? Keuntungan-keuntungan terus, pikirin juga kami para penonton. Benar. Karena ya itu tadi kita juga nggak bisa lepas kan. Mm-mm, mm-mm. Makanya males banget gue pagi-pagi berita pembunuhan, kebakaran, pencabulan, cabul. Dukun cabul. Dukun cabul. Males banget. Kayaknya udah kehabisan topik dia. Enggak, bukan. Kalau enggak dukun cabul biasanya itu pungli. Kayak misalnya lu disuruh bayar sesuatu yang seharusnya nggak dibayar gitu. Kayak uang pemeliharaan ini, uang pemeliharaan itu. Kan Oh males iya banget. iya iya benar benar. Benar Orang-orang benar. yang orang-orang yang nggak tahu, orang-orang yang polos pasti iya aja terus bayar gitu kan. Terus duitnya nggak tahu kemana. Nah, iya. Padahal bukan untuk pemeliharaan itu gitu loh. Pemeliharaan perut. Aduh. Sudah berapa jam kita, Bapak Irfan? Kayaknya sudah 1 jam ini. Waduh, lebih ya, lebih Tadi dari mulai apa? record tadi jam 9. Oh, jam Jam 9 9. di sini maksudnya. Oh iya, Anda kan Wita. Wita apa WT? Mm-mm. Wita. Wita. Gua Ya WIB, mungkin berarti 1 jam mungkin lewat lah. mungkin mungkin sampai sini aja dulu ya. Iya, akhirnya apa? Heeh. Unek-unek saya tertumpahkan ya, walaupun masih ada lah sedikit-sedikit yang belum tertumpahkan. Tapi Jadi ya, kesimpulan dari pembicaraan kita kali ini, pelajaran yang bisa kita ambil adalah
jangan mau diperkosa. Pak, silakan Bapak Irfan untuk penutupan lebih lanjut. Silakan jelaskan Oh, kesimpulannya. Dipersilahkan. oke. Kesimpulan adalah buat cewek tolong jaga diri, Nah, yang cowok jaga mata. iya, Nah, 50-50. itu Saling kesimpulannya. menjaga pokoknya. Kesimpulannya. Dan pelajaran yang bisa diambil yaitu pokoknya jangan mau diperkosa. Ya, jangan naif lah kata Oke. gue tadi. Oke, tutup. Wah, kayaknya mahal banget ya pembicaraan kita kali ini. Nah, benar. Oke, karena semahal apa tuh? Semahal BBM. Waduh, jangan. Itu kan episode kemarin. Oh iya, nggak apa-apa lah, senggol sedikit. Oke, terima kasih untuk Bapak Irfan yang sudah menemani malam kita, malam atau sore Kali atau ini kalian di sini udah dengarnya malam lah. enggak, kali pendengar atau penonton Oh, untuk pendengar. mereka dengar atau nontonnya siang atau sore atau tengah malam gabut kan ya, untuk menemani. Mudah-mudahan ada yang nonton. Dan mudah-mudahan ada yang teredukasi ya. Makanya kita harus gencar Amin. banget nih untuk perubahan negara kita nih. Oke, terima kasih Bapak Irsan pula. Terima kasih Bapak Irfan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya.